Kita mulai taklim kita dengan pembacaan salawat dustur. InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustadz Jayadi. Kepada beliau kami mohon. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين بادك وصاب عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والخرم وترجو بادي بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم وسلم وتركت سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابته يا رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وكان من فقهاء الصحابة ومتقيهم وزهادهم حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة. ومن مناقبه رضي الله عنه
أنه خرج في بعض أسفاره فبينما هو يسير إذ وجد قوما وقوفا فقال ما لهؤلاء القوم قالوا أسد على الطريق قد أخافهم فنزل عن دابته ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنه ونحاه عن الطريق. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1630 حديثا وعاش 84 سنة ومات بمكة شهيدا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم إلى آخره. الله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita sedang berbicara tentang manaqib atau jejak rekam kehidupan dari seorang sahabat Nabi. Bahasa kerennya sekarang biografi daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang beliau punya nama lain, panggilan lain, Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita lanjutkan. Kemarin beliau salah satu dari 4 sahabat Nabi yang memiliki nama Abdullah, yang hidup di zaman yang sama-sama pemuda yang luar biasa cerdas dan begitu alimnya. 4 dari 4 Abdullah. Kemudian wa kana min fuqaha'is sahabah wa muttaqihim wa zuhadihim. Abdullah bin Umar ini termasuk dari ahli fiqihnya para sahabat. Ahli fiqihnya para sahabat. Wa muttaqihim, dan termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zuhadihim, dan termasuk dari sahabat Nabi yang sangat zuhud terhadap dunia. Kenapa beliau dikatakan fuqaha'is sahabah? Salah satu atau termasuk sahabat Nabi yang ahli fiqih. Karena beliau, Abdullah bin Umar ini juga masyhur, terkenal dengan sahabat Nabi yang paling plek ngikutin gayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya, tempat-tempat yang dia berhenti, semua mengikuti benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an pantas dan sangat layak Allah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian adalah uswah hasanah, ay qudwah, contoh yang terbaik. Maka karena ayat inilah Sayyidina Abdullah bin Umar ngikutin semua yang dilakukan, cara dan gaya-gaya sikapnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cara jalannya pun begitu katanya. Sehingga pernah ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Abdullah, kenapa jalanmu seperti ini?" Apa jawaban beliau? Beginilah cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau jalan mandang arah yang ke depan. Enggak nengok-nengok. Enggak celangak-celingukan. Kalau dipanggil oleh sahabat, seandainya belum jelas panggilannya, jalan terus. Nah, kita begitu juga. Belum jelas panggilan kita, apalagi mirip-mirip namanya kita. Jalan aja udah. Kali nama yang lain dipanggil itu. Tuh Sayyidina Abdullah bin Umar. Buang air seperti bekas pakai Anda gitu. Di situ tempat Nabi buang air dari wadah. Sampai buang hajatnya pun, qada'il hajahnya, Abdullah bin Umar ini ngikutin tempat buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas beliau termasuk orang yang paling tahu gerak-gerik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar ini dari segi nasab ataupun keturunan masih ada hubungan ipar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kakak perempuan, Abdullah bin Umar punya kakak perempuan namanya Hafsah Ummil Mukminin radhiyallahu anha. Kakaknya Abdullah bin Umar namanya Hafsah. Sama-sama anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kakaknya Hafsah ini menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang namanya disebut? Ipar. Dan lebih banyak Abdullah bin Umar ini bukan tidur di rumahnya, tapi tidur di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jangan diikutin, karena dia ada peraturan kita. Beliau ada tujuannya. Dia beda zaman dulu juga dengan zaman sekarang. Kalau dibilang nih contoh orang tidur di masjid, paling ngikutin besok. Ya, tidur di masjid, dibedalih dah. Itu katanya ada sahabat Nabi yang suka tidur di masjid. Dia ngapain dulu tidur di masjid? Ini cuma numpang adem doang, apalagi di Alwiqoyah nih. Wah, adem banget, enak. Ya rendah nggak ada karpetnya, yang penting adem. Boleh kalau mengganggu orang sholat, kalau nggak mengganggu orang ibadah. Kalau mengganggu sifatnya apa sih? Kagak, mang gue tenang-tenang apalagi tidur. Kagak. Mengganggu sifatnya, ya lagi sholat ngelihat orang tidur kagak enak. Nah, itu namanya mengganggu kekhusyuan. Karena memang bukan tempat tidur. Kalau tidur di mana? Di rumah. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar kenapa lebih sering tidur di masjid? Lebih sering ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min fuqaha'is sahabah wa muttaqihim. Hajja 60 hajjah. Beliau termasuk sahabat Nabi yang enggak pernah ngurusin permasalahan orang lain. Termasuk dalam perselisihan Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau enggak ikut kemana-mana dah. Sehingga beliau lebih fokus kepada ibadah. Sampai ibadah hajinya dikatakan wa hajja 60 hajjah. Beliau telah melaksanakan ibadah haji selama di 60 kali haji. Setiap tahun pergi haji.
60 kali haji. Sehingga lebih dikenal a'lam fi ilmil manasik katanya. Beliau yang lebih alim, lebih mengetahui ilmu tentang manasik. Karena lebih banyak prakteknya dalam bentuk hajinya. Kalau hajinya aja 60 kali. Wa'tamara alfa marrah. Berumrah 1000 kali umrah. Subhanallah. Ya jelas beda ya. Kalau haji cuma setahun sekali. Kalau umrah sekali kita ada di situ, terserah kita mau bikin berkali-kali. Di bahasanya kalau orang umrah sekarang dia nggak pulang-pulang ke hotel, selesai umrah, dipergi lagi, mikot lagi. Ya kalau kuat nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Men sekarang batas sekarang, serba terbatas sekarang. Masih ketat peraturannya. Umrohnya cuma sekali doang sekarang nih. Lagi Covid. Ya mudah-mudahan beberapa bulan selanjutnya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran. Dari segi usia, kadang mentoknya cuma berapa? 50. Ya mudah-mudahan banyak orang tua kita yang pengen umroh. Nah, insya Allah mudah-mudahan peraturannya bisa longgar dan bisa memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah umrah. 60 kali haji, 1000 kali umrah. Dan beliau, maka nggak heran tadi, karena sering ketemu Rasulullah SAW dan diberi usia panjang. Umurnya Sayyidina Abdullah bin Umar 86 tahun. Sehingga termasuk urutan kedua sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Urutan kedua dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Yang pertama, yang paling tinggi itu kedudukannya atau perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. 5.000 hadis lebih. 5.000 hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar 2.630. Di sini sebutin alfa wa sittimi'atin wa thalathuna hadisan. Meriwayatkan hadis Nabi 2.630 hadis. Doa Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini dalam satu hadis yang mengingatkan kepada kita tentang fadilah orang qiyamul lail, menghidupkan malam, khususnya tahajud. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Bisa jadi qiyamul lail itu dari habis isya dia sholat sunnah, lalu dia tidur terus siangan, bangun dah subuh, maka termasuk disebut qiyamul lail, orang yang menghidupkan malam. Tapi ingat, belum dikatakan dia sholat tahajud. Jadi beda. Jadi qiyamul itu maknanya qiyam, mendirikan lail, malam, menghidupkan malam. Bisa dia tidur, bisa kagak. Seperti makanya disebut sholat tarawih. Habis isya kan? Kelar kita sholat tarawih. Disebutnya sholat tarawih, sholatul qiyam, sholat menghidupkan malam. Kalau dia bisa bangun malam, nah tahajud tambahan itu. Tapi kalau dia habis sholat tarawih, tidur terus, bangun-bangun, nyaur, gitu. Nggak pakai sembahyang lagi, sholat tahajud kagak, udah keburu subuh. Apa udah menghidupkan malam? Udah. Karena dia sholat isya berjamaah, kemudian ditambahin sholat tarawih, lalu sholat subuh berjamaah.
Tapi lebih spesifik, lebih khusus nih, Abdullah bin Umar mengingatkan tentang hadis sholat ataupun perintah sholat tahajud. Nah, kalau tahajud bedanya apa sama qiyamul lail? Nah, tadi jelas ya, kalau qiyamul lail, sholat yang dilakukan pada waktu malam hari. Terhitung dari mulai habis isya sampai sebelum subuh. Kalau tahajud, sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam hari, setelah dia bangun dari tidur. Itu tahajud. Perjuangannya, ujiannya di situ, Pak. Meskipun tidurnya sebentar. Jadi tidur dulu. Sebab nih, ujiannya begitu. Tidur itu bisa bablas. Kalau kita benar-benar pengen sholat tahajud, udah niat benar-benar, insya Allah bangun. Bukan niat-niatan, bukan. Ya. Apa katanya? Abdullah bin Umar pernah bermimpi di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Nabi masih ada. Bermimpi dia berada, dalam mimpinya dia diangkat, dibawa oleh dua malaikat. Dibawa, dilihat, dikasih lihat neraka. Dibawa sama dua malaikat, lalu dihadapkan neraka. Bukan dimasukin, dikasih lihat tuh neraka. Dilihatnya, di dalam neraka orang-orang yang dikenal ada di dalamnya. Lalu kata malaikat Malik penjaga neraka, engkau wahai Abdullah bin Umar belum termasuk orang yang selamat dari neraka. Kaget takutnya. Ini kayak kelas sahabat nih Pak, mimpinya Pak kayak begitu Pak. Langsung kalau sahabat bermimpi, pasti di zaman Rasulullah SAW, sahabat itu pasti datang kepada Nabi minta takwil. Ada Nabi, ini isyaratnya apa? Mumpung ada Rasulullah hidup di zaman Nabi, maka apa arti mimpinya ini? Penting banget, apalagi yang mentafsirkan, mentakwilkan adalah Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Umar malu ngomong sama Nabi lewat perantara. Siapa perantara tadi? Empoknya Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritain nih ke kakaknya nih, ke empoknya. Begini. Sayyidah Hafsah ceritain lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi begitu mendengar ceritanya Hafsah radhiyallahu anha? Sesungguhnya Abdullah bin Umar ni'mar rajul. Kata Nabi kepada Hafsah, Sayyidah Hafsah, ya Hafsah, bilang kepada adikmu Abdullah bin Umar, sebaik-baiknya lelaki adalah dia. Jadi arti mimpi beda kadang. Mimpinya gitu, takwilnya beda. Tapi nggak bisa kita ngartiin sendiri. Ini kita dengerin aja dah kisahnya. Kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah bin Umar. Sebaik-baiknya lelaki ya dia itu, Abdullah, adikmu wahai Hafsah. Kalau dia rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Tuh, lihatin Pak. Kalau dia bangun malam untuk sholat tahajud. Alhamdulillah. Kita pada bangun malam ya. Bangun nggak? Ngapain? Kencing doang saat dingin banget, tidur lagi dah. Ya. Insya Allah. Namanya kita ngaji kemana aja, sering dengar fadilah tentang tahajud, jangan remehkan nih, jangan anggap biasa. Maka saya sering sampaikan, tujuan duduk di majelis ilmu lil amal, untuk diamalkan. Semampu kita, nggak ada paksaan berat. Minimal kata ulama 2 rakaat, baru selesai 2 rakaat nggak lama subuh. Alhamdulillah masih dapat dikatakan termasuk orang yang sholatut tahajud. Dalam Al-Quran perintahnya ada, wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sampai kata ulama Syekh Ihsan Jampes yang mengarang kitab Manahijul Imdad fi Syarhi Irsyadil Ibad, kata beliau apa dalam kitab itu? Maka sebaiknya bagi orang yang akan bangun atau pengen sholat tahajud, mau tidur dia niat. Ingat Pak, syaratnya pengen bangun beneran. Bukan cuma pengen-pengenan doang. Kalau pengen bangun tahajud, niatin mau tidur. Ayyanu ya syakhsu al-qiyam bil-lail. Niatin sebelum tidur, ngomong aja dah sama Allah. Ya Allah, saya mau tahajud. Kalau benar-benar pengen, maka pasti dibangunin sama Allah. Dibangunin pasti. Macam-macam caranya. Ada yang pakai alarm. Alarm nggak punya, tahu-tahu kucing jatuh di plafon kita. Lagi tidur, berasa gak? Berdebuk-debuk, apa? Jam 3. Itu dibangunin tuh. Nah kita nggak berasa aja. Marah sama kucing lagi. Sialannya kucing gue lagi tidur, lagi dibangunin. Dia nggak sadar tuh kan waktu mustajab. Itu dibangunin sebenarnya. Sholat kagak, ngerundel iya. Ngatain doang, ya Allah. Kadang nih, mudah-mudahan orang sini nggak ada, gitu. Ya. Nah, bangun malam. Banyak keistimewaannya dalam kitab yang sama tadi itu, kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, bahwa orang yang rajin tahajud, ya, pahalanya luar biasa, jelas, fadilahnya katanya. Diceritakan oleh Al-Imam Yafi'i, ada seorang soleh, orang soleh, ulama juga ada ustadz gitu, syekh disebutnya. Syekh ini punya tetangga, fi jiwarihi syabun hasanun. Ini syekh punya tetangga seorang pemuda, pemuda yang cakep, ganteng. Rupanya bukan cakep ganteng doang, luarnya doang. Dia punya amalan. Yasumun nahar wala yuftir. Tiap hari dia puasa mulu. Wa yaqumu bil lail wala yanam. Malamnya tahajud mulu. Full tuh. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Satu malam ketiduran. Satu malam ketiduran. Ghalaba alaihin naum disebutnya. Yang menang tidurnya, berarti ketiduran. Capek bang, nggak ada yang bangunin, nggak berasa apa-apaan. Kalau kata Nabi dalam hadis, ini tadi kan kisah, masuk di dalam hadis Nabi itu, kita udah tiap malam tahajud, tiba-tiba kesiangan sekali, bahasanya segitu. Bangun-bangun udah subuh. Kata Nabi, maka orang itu tetap mendapatkan ajri sholatihi, pahala sholat tahajudnya, Pak. Keistimewaannya itu karena dia mudawamah, istiqomah. Namanya manusia mungkin lagi capek-capeknya itu, kesiangan, nggak tahajud semalam, tetap dapat ajru sholatih, pahala sholatnya. Jadi tetap dia ditulis pahala, mendapatkan pahala tahajud. Subhanallah. Wa kana naumuhu shadaqah, katanya. Masih kata Nabi dalam hadis itu. Dan tidurnya itu disebut tidur yang sedekah dari Allah. Apa maknanya sedekah? Diartikan hadis ini sama ulama hadis, ay ibadah. Tidurnya ditulis sebagai ibadah. Subhanallah. Padahal dia kan kelewatan tuh, maksudnya semalam tuh nggak tahajud. Dia nggak tahajud ditulis pahala, dapat pahala sholat tahajud.
tidurnya itu ditulis sebagai ibadah berpahala. Subhanallah. Kalau kita lihat murahnya Allah, nggak bisa kita nalar pakai akal kita, Pak. Kalau normalnya kan, udah kesiangan tidur masa dapat pahala? Ya biasa aja, beda. Misalnya begitu kan, bukan pahala. Ini kemurahannya Allah. Tapi ingat, punya amalan apa dulu? Sering tiap malam bangun. Bukan tiap malam kagak bangun. Tiap malam nggak tahajud, ya nggak dapet pahala ini. Nih, nah ini maknanya kabar gembira. Seandainya ada orang yang, waduh, nyesel banget kenapa nggak tahajud semalam. Tiap malam tahajud ya, tahajud nih kemalaman doa, semalam doang nih. Jangan putus asa, Allah kasih kabar gembira. Kau tetap dapat pahala, bahkan tidurmu ditulis ibadah. Itu secara hadis. Ya. Tapi tetap orang itu, orang saleh, kalau kita udah rajin tahajud, nggak mau ketinggalan. Apalagi habis dengar cerita ini, Pak. Kita terusin dari ceritanya itu. Terusin PK nggak? Udah boleh jam 15 noh. Sampai mana tadi? Nih anak muda cakep, amalannya puasa siangnya, malamnya dia tahajud. Satu malam dia ketiduran sampai subuh, kesiangan bahasanya dah. Maka nih anak muda datang kepada syekh, karena tetangganya sampingnya ustadz, ulama, syekh. Rupanya datang apa? Mau cerita. Ya syekh katanya, semalam saya nggak tahajud nih. Tiduran kan? Rupanya dalam tidurnya itu dia mimpi, nih anak muda. Apa mimpinya katanya? Saya bermimpi ka'anna mihrabi qad insyaqqa katanya. Saya mimpi, dalam mimpi saya itu saya lihat mihrab tempat sholat saya kebelah. Tahu kebelah? Ya kebelah dah begitu. Lalu keluar dari sela-sela itu, isinya dari belahnya itu mihrab, keluar nisaun jamilat. Dalam mimpi nih, perempuan-perempuan yang cantik. Oh, perempuan-perempuan cakep. Cakep-cakep banget. Saking cakepnya katanya apa? Lam ara ahsan min wajhihinna. Nggak pernah saya lihat cewek. Anak muda kan cewek namanya. Perempuan yang paling cakep kayak begini. Nggak pernah saya lihat. Coba. Imamun. Ya. Nggak pernah saya nggak pernah saya lihat perempuan secakep-cakep ini. Bukan satu, Pak. Banyak rombongan. Ya. Tapi bukan cabai-cabean nih, bukan. Barangan aja. Ya. Ya kan dia berombongan juga tuh. Ya motornya tuh orangnya 5. Ya, jorogin aja dan nyebur semuanya. Perempuan-perempuan cakep keluar dari mihrab. Tapi ada satu perempuan juga yang nggak enak dilihat. Buruk rupanya. Mukanya katanya lam ara wajhan aqbah minha. Karena satu doang. Nggak pernah saya lihat perempuan wajahnya paling buruk kayak dia nih. Yang satu ini doang. Sampai di dalam syarah hadis disebutin, jeleknya itu bukan jelek biasa katanya. Nggak enak dah dilihat. Hancur mukanya. Sampai dikatakan bibirnya dombleh. Tahu dombleh? Gede gitu. Wasi'atul fam. Yang cewek kan yang paling cakep gimana? Ya, bayangin diri dah. Ini udah mukanya nggak enak lihat, hancur, mulutnya lebar, giginya maju. Apa namanya itu? Tonggos. Boneng, kan gitu. Masih ada gak benar? Erang dulu. Mau yang begitu, Pak? Masih dalam mimpi deh. Lalu anak muda ini nanya kepada
perempuan-perempuan yang cakep ini. Ya nisa man antunna wa man hadhihi, liman antunna wa liman hadhihi, katanya. Hei perempuan-perempuan yang cakep-cakep banget. Siapa kalian? Untuk siapa kalian? Dan siapa nih atuk orang? Buat siapa nih dia? Apa katanya? Jawab nih bidadari itu Pak yang cakep. Nahnu layalika allatina madayna. Kami ini yang cakep-cakep bidadari adalah malam-malammu yang kau bangun tahajud di dalamnya. Jadi orang kita salat tahajud dapat apaan? Bidadari cewek. Cobain dah ntar mau tahajud ngomong sama bininya. Gue mau godain cewek nih banyak banget dah. Ini cekek gitu. Apain bang lu sembarangan malam-malam? Dia nggak tahu. Bidadari. Bidadari itu. Pengen nggak berarti tahajud? Seandainya nggak pakai cerita ini, hadis Allah, firman Allah aja cukup, hadis Nabi udah cukup. Apa maknanya? Sampai ditandelin, tahu tandelin? Ditelekin. Orang supaya mau tahajud itu kayak begini, contohnya itu fadilahnya. Insya Allah, yang belum tahajud, ayo mulain. Mesti jarang-jarang saat, nggak apa-apa dah, bismillah. Nggak bisa tiap malam, bismillah cobain sekali, tar Anda tahu ceritanya. Jadi kata perempuan cakep ini, kata bidadari, kami adalah malam-malammu ya kau bangun di dalamnya untuk sholat tahajud. Nah yang satu itu tuh, itulah malam yang kau semalam. Dalam mimpi dia, yang kau semalam kagak bangun. Karena nggak bangunnya sekali, atuk doang. Berarti yang nggak pernah bangun, takut kita orang jelek hancur semua maranin kita. Tinggal pilih dah. Mau dikerubungin cewek cakep apa hancur. Kalau satu cewek, satu perempuan yang buruk rupanya, kalau tiap malam kagak bangun, nah ntar yang nemenin hancur-hancur orang. Ya Allah. Ini kisah. Insya Allah jadi lebih semangat lagi. Tapi belum selesai nih cerita. Kata bidadari tadi itu. Karena yang ceritanya semua bidadari. Kami adalah malammu yang kau bangun tahajud. Itu yang satu yang kau semalam nggak tahajud. Padahal nggak tahajudnya karena apa? Karena ketiduran Pak. Bukan nonton bola, bukan Piala Champion. Bangun doang. Grup E nih, grup C, siapa nih yang main nih, begitu. Ya, belakangan dah, zaman dulu dah tuh, udah kuno, nggak model lagi kita. Orang yang ngaji, bangun tahajud. Ingatin lagi diri kita, insya Allah. Lalu kata bidadari tadi, seandainya malam itu, waktu kau nggak bangun tahajud, kau mati, maka itulah bagianmu. Ya Allah, hancur dapatnya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Nih, itu. Maka katanya, begitu diceritakan Abdullah bin Umar oleh kakaknya Hafsah radhiyallahu anha, maka Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan tahajud. Falam yatruk ba'dahu qiyamul lail, maka tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Ini fadilahnya, ya. Dan yang terakhir, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, orang yang matinya beliau mati syahid dan dikuburkan di Makkah, ya.
wafatnya, syahidnya beliau karena diracun oleh seseorang yang tidak suka kepadanya. Itu di sini dikatakan fataghayyar min dzalika wa amara rajulan fasamma tarfa ramhin, tombak. Jadi tombak ujungnya ada racunnya. Ada orang yang enggak suka. Berarti kalau enggak suka sama orang soleh ini orang enggak benar udah. Ditombak, dibunuh, ditusuk pakai tombak, ada racunnya itu. Fama rida ayyaman thumma mata rahmatullah taala alaihi. Ya namanya kena racun berhari-hari, beliau meninggal dunia, syahid di kota Mekah. Ini mudah-mudahan besok tinggal kita masuk di dalam hadisnya. Ini biografi daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang menjadi motivasi buat kita semua. Itu pentingnya belajar sirah atau sejarah. Maka penting kalau kita lagi baca hadis, lalu ada perawinya, kalau kita ketemu tentang biografinya, kita sampaikan. Untuk semangat dan keilmuan buat kita. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat. Khususnya dalam peningkatan salat tahajud kita. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.